Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Apakah hari ini sudah berangkat semua? Atau ada yang absen? Nihil ya hari ini. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Dian Anggreni. Panggil saja Ibu Dian ya. Oke. Langsung saja ke materi. Bisa disimak materinya anak-anak. LKS-nya bisa disimak ya. Oke. Yang pertama yaitu tradisi masyarakat sebelum Islam. Yang pertama ada kata Jazirah Arab. Apa sih Jazirah Arab itu? Ayo siapa yang tahu? Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Yang kedua yaitu kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam itu belum mengenal yang namanya Islam. Apa sih itu Islam? Kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam yaitu yang pertama, yang sangat menonjol sekali yaitu suka mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Bila ada lahir perempuan, ada bayi lahir dan lahirnya itu jenis kelamin perempuan, mereka akan menguburnya secara hidup-hidup. Karena semua itu dianggap rugi, tidak bisa mewarisi apa yang diwariskan gitu. Yang kedua yaitu suka, dari dulu masyarakat Arab pra-Islam itu suka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, bahkan menyembah yang ada di langit seperti matahari, jin, roh, bulan, dan bintang. Yang ketiga yaitu percaya pada tahayul dan hantu. Mereka itu percaya kalau hantu itu Tuhannya, hantu itu ada, mereka itu percaya. Terus yang ketiga yaitu suka minum minuman keras. Jadi anak-anak besok kalau udah dewasa ataupun sekarang nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh mabuk-mabukan karena dosa. Kalau dosa, temennya setan. Kalau temennya setan, Allah jadi nggak suka pada kita. Tuh. Suka hidup boros, jadi adik-adik sekalian nggak boleh hidup yang boros, nggak boleh jajan terlalu banyak, kasihan kan mamanya yang cari uang. Terus nggak boleh beli inilah beli itu, harus nangis, kalau nggak dibeliin nangis, nggak boleh seperti itu ya. Oke. Kalau boros temannya siapa? Temannya setan. Pinter anak-anak Umi. Oke. Yang selanjutnya yaitu suka membuat persembahan patung. Masyarakat pra-Islam dulunya sebelum ada Islam datang, dia itu suka menyembah patung, membuat patung dan disembah-sembah sendiri. Allah menurunkan makanan, menurunkan hujan, menurunkan panas dan sebagainya itu mereka menganggap itu Allah nggak ada. Mereka menganggap yang menurunkan itu semua yaitu patung yang disembahnya. Tuh. Selanjutnya yaitu berjudi. Berjudi itu dosa, nggak boleh. Selanjutnya yaitu riba. Riba dalam menghutangkan. Jika ada seorang hutang, kok ada bunganya, itu nggak boleh. Harus real apa adanya gitu ya. Kalau hutangnya 50.000 ya harus dibayar 50.000, nggak boleh ada bunganya gitu. Akan tetapi bangsa Arab, masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki sifat yang baik. Yang pertama yaitu bisa disimak. Yang pertama, dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Apabila seorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, karena sifat dermawannya, ia rela menyembelih untanya untuk menghormati tamunya. Jadi masyarakat Islam itu dulunya kalau nggak punya uang, nggak punya apa-apa ya, dia rela menyembelih untanya atau menyembelih apapun yang diternaknya itu untuk menjamu tamunya. Yang kedua yaitu suka menepati janji. Jadi masyarakat pra-Islam dulunya itu suka menepati janji. Kalau misalkan saya akan datang ke sini jam segini, ya segitu ditepati gitu ya anak-anak. Jadi kalian juga nggak boleh
kalau ingkar janji ya, kalau misalkan disuruh ibu berpuasa. Nah, sekarang kan sedang berpuasa bulan Ramadan. Jika disuruh ibu berpuasa, ditinggal pergi kerja, jadi anak-anak nggak boleh nggak berpuasa gitu ya. Nggak berpuasa maksudnya gini, kalau berpuasa setengah hari ya kalau mau makan ya pas saat duhur gitu. Jangan sebelum duhur udah makan terus dianggap puasa gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau seperti itu nggak boleh, berpuasa itu wajib gitu. Oke, paham semuanya? Lanjut ya. Memiliki tekad yang kuat apabila bertekad melakukan sesuatu untuk membela kehormatan. Nah, saat kita dihina, kita boleh membela diri kita, tapi kita tidak boleh dendam. Kita tidak boleh membalas perbuatan yang buruk. Misalkan kita dijelek-jelekin lah, kita nggak boleh jelek-jelekin balik. Kita dilempar batu, kita nggak boleh melempar batu balik gitu. Seperti Rasulullah SAW, ketika beliau berdakwah, mereka dicaci maki orang Quraisy. Ketika Rasulullah SAW sholat, orang-orang Quraisy itu melempar batu sampai berdarah, terus mencaci maki Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad itu sangat sabar sekali. Jadi kita juga harus bisa seperti Nabi Muhammad. Kita tidak boleh melakukan kejahatan balik. Kalau kita dijahati balik, kita doakan sajalah. Kita doakan saja supaya mereka itu sadar gitu. Kalau yang mereka lakukan itu bisa merugikan diri mereka sendiri, nggak baik buat kehidupannya gitu. Oke, lanjut ya. Yang keempat yaitu menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri. Ketika kita dilecehkan oleh seorang laki-laki, kita bisa membela kehormatan diri. Kita bisa membela diri kita. Contohnya ketika kita sedang berpergian, kita juga harus menutup aurat gitu. Kita nggak boleh tuh pakai celana yang mengumbar aurat. Itu akan mendatangkan nafsu gitu. Jadi kita itu nggak boleh berpakaian yang mini tuh adik-adik, berarti yang adik-adik yang cewek ya nggak boleh pakai rok mini atau celana yang mini gitu. Kalau bisa usahakanlah sejak dini kita pakai jilbab. Karena apa? Kita nggak gerah kok. Pertama-tama kita tuh pakai jilbab itu ya gerah, tapi lama kelamaan ya enggak gitu, kita udah nyaman gitu. Karena itu wajib ya dianjurkan lah, enggak wajib tapi ya dianjurkan bagi kaum muslim, seorang wanita harus bisa menutup aurat gitu. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering terjadi, datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut dialami selama 6 bulan berturut-turut. Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nabi Muhammad melihat cahaya yang terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan melihat cahaya terang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemanapun beliau memandang, Jibril adalah malaikat petugas menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Tetapi Nabi Muhammad berkata, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mengulangi ucapannya lagi, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad juga mengulangi perkataannya lagi. Dia menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Sampai ketiga kalinya malaikat Jibril itu berkata, "Iqra," sambil merangkul Nabi Muhammad yang sesak dan tidak bisa bernafas. "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad mengulanginya lagi, "Saya tidak bisa membaca." Tuh,
Dan sewaktu menerima jawaban yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad dengan membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Oke, baik anak-anak, itulah yang sudah Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Setelah ini, setelah pulang harus dipelajari lagi ya. Besok tak tanyai lagi loh. Nggak boleh lupa belajar, harus belajar. Kita sebagai murid harus wajib belajar supaya kita pintar. Kepintaran kita juga diambil dari kita sendiri, bukan orang lain yang didapat, tapi kalian. Oke? Terus kok gitu bertengkar sih? Nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Mau mainan? Kalau sekolah nggak boleh bawa mainan, yang dibawa yaitu alat tulis gitu. Jangan bawa mainan, ditaruh tas lagi, atau Ibu sita. Oke, nggak boleh bertengkar ya. Ayo minta maaf sama temannya. Oke, maaf ya gitu, pinter. Kalau kita nakal, kalau kita berantem, itu temannya siapa tadi? Temannya setan. Tuh, kalau temannya setan, Allah itu nggak suka sama kita gitu. Jadi kalian nggak bisa dilindungi oleh Allah. Jadi perbanyaklah membantu sama temannya, belajar yang rajin, baik, gak boleh bertengkar lagi tadi ya. Harus maaf-maafan. Kalau ada yang bertengkar harus minta maaf lagi, gak boleh dilanjutin. Terus jangan lupa harus dipelajari lagi. Kalau gak ditanyakan, oke? Yang tidak masuk hari ini kan masuk semua. Nah, kalau nanti kalau nggak ada yang masuk harus tetap mengerjakan tugas dari ibu, oke? Nah, selanjutnya nggak boleh membawa mainan, nggak boleh makan di kelas. Kalau diterangin sama bu guru, nggak boleh berbicara sendiri, harus menyimak bukunya. Terus apa yang disampaikan, kalau nggak ada yang paham bisa ditanyakan lagi kepada ibu, oke? Nah, itu dulu ya anak-anak. Oke, bisa dipelajari lagi. Itu tugasnya sudah saya tadi. Tugasnya itu dibaliknya ya, halaman 12. Yang ABC saja, yang isinya nggak usah dikerjakan besok tak koreksi lagi. Harus pinter-pinter, oke? Murid-murid ibu harus pinter-pinter, rajin dan ramah, oke? Nggak boleh nyontek. Sekian dari ibu. Jika ada kesalahan dari kata, dari sikap, perkataan, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.